dibantuin, Mbah? Bukan itu ininya. Nah, ini komisi buat kalian berdua. Karena kalian sudah bisa menjebak Uci. Makasih ya, Mbah. Makasih, Mbah. Sekarang, uang-uang palsu itu sudah berada di tangan Uci. Kita tinggal nunggu bagaimana penyebaran uang-uang palsu tersebut. Kalau Uci tidak tertangkap, artinya ikat pinggang emas itu masih ampuh. Ya, kita lanjutkan penyebaran uang-uang palsu berikutnya. Siap, Mbah. Tapi kalau ketahuan gimana? Kalau ketahuan ya gampang. Biar saja Uci yang terpendam dalam penjara seumur hidup. Kita gampang kabur. Mbah emang cerdas banget ya. Iya. Pinter-pinter. Tapi lo ingat loh, lo jangan pernah lagi berhubungan sama Uci. Soalnya kalau kalian sering-sering ketemu, yang ada rahasia kita bisa kebongkar. Itu mah tenang. Kemarin gue udah ngasih nomor yang udah nggak aktif. Jadi biar dia kelimpengan nyariin gue. Yang paling pinter lo ya kalau yang gituan. Oh iya dong. Mbah. Tambah lagi sih Mbah buat shopping. Oh, tenang. Kerja dulu. Nanti ada bonusnya, ya. Aduh, Denny kemana sih? Handphonenya nggak bisa dihubungin. Kalau dia nggak bisa dihubungin kan gue nggak bisa dapet duit hari ini. Denny? Denny! Den! Kamu nggak apa-apa kan? Makasih ya. Tunggu. Aku antar aja ya. Hah? Aku antar aja. Ayo. Mudah-mudahan aja laki-laki ini bisa aku pengaruhi dan memberikan aku apa aja. Oh ya, nama aku Hasan. Nama kamu siapa? Aku Uci. Oh, Uci. Sekarang kamu mau kemana? Apa aku antar ke rumah kamu aja? Sebenarnya aku tuh nggak punya rumah. Aku juga nggak tahu aku mau tinggal di mana. Aku rencananya tuh kesini mau nemuin kakak aku, tapi begitu sampai sana, ternyata dia udah nggak tinggal di situ lagi. Jadi ya aku sendiri sekarang nggak tahu aku mau tinggal di mana. Kalau gitu, kamu ke rumah kakakku aja. Kakak perempuan aku. Kebetulan kan rumahnya lagi kosong. Dia lagi tugas di luar negeri. Ya kurang lebih 1 tahun lah. Jadi kamu bisa tinggal di sana. Gimana? Emangnya nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa lah. Ya udah deh kalau gitu, makasih ya. Ya Tuhan, kenapa perasaan aku jadi kayak gini ya tiap lihat mukanya? Dia cantik ya Tuhan. Kayaknya dia udah mulai jatuh cinta nih sama gue. Pasti karena pengaruh ikat pinggang ini. Kali ini gue gak akan ngelepasin laki-laki ini. Pokoknya ibu akan tetap pinjam uang. Ibu kok nekat banget sih? Pinjam uang pakai bunga begitu? Dosa hukumnya, Bu. Udah, balikin aja uangnya Uci. Lagian Bapak tuh nggak suka sama dia. Dia tuh sudah durhaka sama bapak ibunya. Jadi untuk apa kita deket-deket sama anak itu? Untuk apa? Aduh Pak, jangan dipulangin uang itu. Kita kan butuh uang untuk biaya renovasi rumah kontrakan kita. Kan gentengnya udah pada bocor sama itu. Saluran airnya juga pada mampet. Lagian kalau nggak buru-buru dibenerin Pak, bisa-bisa semua penghuni kontrakan pada kabur nyari kontrakan lain. Gimana? Tapi dari mana kita punya banyak uang buat ngembaliin uang yang ibu pinjam? Dari mana? Bapak nggak mau tahu ya? Bapak nggak mau dilecehin
dipermalukan sama si Uci gara-gara nggak bisa bayar. Dia sama orang tua kandungnya aja bisa tega. Apalagi sama orang lain. Memangnya selama ini ibu nggak merasa aneh apa? Tiba-tiba si Uci itu punya banyak uang. Padahal sebelumnya kan dia nggak punya apa-apa. Kerja juga enggak. Tiba-tiba pergi beberapa hari dari rumah orang tuanya, pulang sudah punya banyak uang. Apa itu tidak mencurigakan? Wow, rumah kakaknya aja sebagus ini, apalagi rumah dia. Ayo, nggak usah sungkan-sungkan, anggap aja rumah kamu. Oh iya, itu kamar kamu. Kamu boleh pakai apa aja yang ada di situ. Iya. Sekarang aku mau sholat dulu. Habis aku sholat, kita jalan keluar yuk. Sekalian mau beli keperluan kamu. Ya, ya. Sialan. Ih, kenapa sih cowok tajir kayak dia mesti ngerjain sholat segala? Uci, gila. Gue khawatir tau gak sih lu belum pulang. Aduh, gue mau ngambil barang-barang gue. Mau kemana lu? Balik lagi ke rumah orang tua lu? Ya nggak mungkin lah gue balik ke rumah bobrok itu lagi, lo lihat nih. Nih. Gue ketemu cowok tajir yang ngasih gue segalanya. Gue dikasih rumah, gue dikasih baju baru. Malah gue baru kena dikasih emas nih, tuh lihat. Tuh. Ih. Oh iya bentar. Lu serius nih? Serius nih. Gue mau balikin duit lo. Gue udah gak butuh. Gue ambil baju dulu. Bener. Waduh. Kayaknya ikat pinggang emas itu manjur banget di Uci. Padahal sebenarnya ikat pinggang emas itu kan gak ada apa-apanya. Halo, Bu Arman. Oh yaudah. Iya, saya kesana ya. Ya udah ya. Loh, bener. Aduh, bisnisnya juga kelihatan lancar-lancar aja nih. Danita! Ada. Gue harus ngikutin kemanapun Uci pergi. Terus gue akan lapor ke Mbak Jiwo. Terus bilang ke dia kalau ikat pinggang emas itu lebih baik ada di tangan gue. Ibu-ibu. Ya. Mau uang 1 juta enggak? Kalau gitu antri. Aduh ibu misi dong, nanti emas saya rusak. Bu, tulis dulu ya namanya ibu ya. Nih, 1 juta. Tapi ingat bu, dikembali ini harus 2 kali lipat. Oh iya paham. Nah, tapi bu, kalau misalnya nggak bisa bayar sekaligus nggak apa-apa. Bisa dicicil. Ya, bisa cicil bulanan. Kalau mau harian juga boleh. Tapi ingat, nggak lebih dari 3 bulan. Ingat, 3 bulan. Ngerti nggak? Jangan ya aja. Nih, 1 juta. Mana bukunya? Bener-bener gak bisa dipercaya. Ibu-ibu tuh semua kelihatan seperti dihipnotis dan gak ada yang membantah satupun. Sabuk emas Mbah Jiwo itu benar-benar ampuh. Udah bener belum nulisnya, Bu? Nanti saya salah nagih orang lagi. Ibu-ibu tapi ingat, kalau misalnya ada yang mau utang, bilang sama saya. Iya. Ya? Ngapain masih pada di sini? Udah sana. Sering-sering ya ngutangnya ya. Gampang jadi orang kaya. Ikat pinggang emas itu Mbah nggak boleh ada terus-terusan sama Uci. Ntar yang ada, lama-lama dia akan menghabisi dan menguras semua harta orang-orang termasuk hartanya Mbah. Tenang, ndak usah khawatir.
Mbah Jiwo juga tidak akan mengikhlaskan pusaka warisan keluarga itu jatuh ke tangan orang lain. Mbah itu hanya meminjamkan ke Uci untuk sementara, hanya untuk mengetes apakah pusaka itu masih ampuh atau tidak untuk mempengaruhi perasaan orang lain. Itu saja. Terus kalau gitu kapan dong Mbah mau ambil ikat pinggang emas itu dari Uci? Kalau gitu, kamu saja yang ambil dari Uci, bilang kalau disuruh Mbah Jiwo. Saya yang ambil. Mm-mm.